itu kan ranah militer konvensional yang ya harusnya itulah yang menjadi fokus utamanya sekarang. Tapi pemerintahan maupun masyarakat sipil nggak begitu intens menyuarakan. Kalau misalkan kita terus-menerus membiasakan situasi yang sekarang ya, kita akan makin lama tergerus political will-nya juga untuk actually drive change. Menurut gue yang sekarang ini kita inadequate for our defense gitu loh. Jadi menurut gue clear aja, kita mau TNI yang profesional. Podcast Bebas Aktif kali ini kedatangan Peduli Hankam, salah satu komunitas anak-anak muda, orang-orang muda yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan. Di sini ada ko-inisiatornya Kenzi Rifantia. Halo teman-teman semua. Berapa kali juga udah datang ke podcast Bebas Aktif. Semoga ya. nggak bosan sama muka gue. Nggak, karena justru kita pengen lu permanen aja gitu. Wah. Kita pertimbangkan kapan-kapan. Nah, ada gue juga, Raffi Alif dan Niklas Tawazun juga. Dan karena udah ada Kenzi di sini dari komunitas yang fokus di bidang pertahanan dan keamanan gitu ya, gue mau menyoroti peristiwa atau episode sejarah dari Indonesia dalam akhir-akhir ini gitu ya. Karena ada rentetan tersendiri gitu ya. Karena semenjak Pak Prabowo tentara dulu Kopassus yang jadi presiden, beberapa program utamanya itu melibatkan TNI dengan sangat intens. Ken, gue bisa sebut MBG, distribusinya operasionalnya malah masak-masak, dapurnya dapur TNI. Food estate juga menggunakan jasa tentara, dan terakhir menurut gue ikhlas di sini warga Jawa Barat ya. Dan Lah, gue doang ya? Iya. Lu ke Jakarta ya? Waduh, Gue gue Jakarta. doang. Dan kebetulan gue gak bandel ya, jadi gue gak dikirim ke barak. Ikhlas ini warga Jawa Barat dan gubernur dikirim Jawa ke barak. Barat dan dikirim ke barak. Jawa Barat. Untungnya. Gubernur ya, Deddy Mulyadi atau KDM ini menggunakan jasa tentara lagi-lagi untuk menertibkan lah anak-anak yang nakal di Jawa Barat gitu. Nah, kita akan membahas kenapa ini terjadi dan sebenarnya produktif nggak sih kalau TNI itu dilibatkan dalam urusan-urusan non pertahanan seperti ini gitu. Nah, kita mulai dulu dari pertanyaan pertama ya, Ken. Kalau menurut lo, apakah tadi gue bilang semenjak Presiden Prabowo gitu, cuman apakah terlibatnya TNI dalam program-program yang rasa-rasanya bukan pertahanan gitu secara tradisional, itu merupakan apa yang terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Apakah emang karena Prabowo yang ex-militer atau ada gambar lebih besar yang bisa kita telisik gitu? Sebenarnya jawabannya bisa kita temukan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri sih. Karena keterlibatan militer atau angkatan bersenjata in general itu emang gak bisa dilepaskan dari pembentukan bangsa Indonesia itu sendiri. Ketika awal-awal kita revolusi nasional melawan penjajah, kan itu perjuangan itu dibentuk atau digerakkan oleh tentara rakyat yang kemudian berkembang menjadi TNI sekarang ya. Sehingga image bahwa militer itu adalah manifestasi dari perjuangan rakyat itu sendiri, bukan sebagai institusi yang secara profesional dibentuk oleh pemerintahan sipil, itu sedikit banyak masih ada sampai sekarang image-nya. Di beberapa survei kalau nggak salah sempat menelusuri juga persepsi masyarakat bahwa tentara itu ya tentara rakyat, bukan institusi yang terpisah dari kehidupan bermasyarakat. Jadi berdasarkan sejarah itu kemudian kita telusuri juga beberapa dinamika di masa awal kemerdekaan, seperti perjuangan selain melawan penjajahan ya, juga untuk menertibkan pemberontakan di daerah, kemudian pertentangan ideologis waktu tahun 1950-an, tahun 60-an cukup kencang kan ya, kekuatan kiri waktu itu, PKI dan kekuatan komunis lainnya. Kemudian ada kekuatan political Islam juga at the same time. Dan militer ini menempatkan dirinya seperti di tengah-tengah, melindungi negara, ideologi negara khususnya, dari apa yang mereka anggap sebagai ancaman ideologis tadi, komunisme, kemudian ekstremisme agama dan lain-lain. Jadi itu menjustifikasi juga keterlibatan mereka untuk mencegah ancaman tadi mengganggu ideologi dalam tanda kutip resmi negara Indonesia, Pancasila. Dan turunan daripada itu adalah keterlibatan yang lebih intens lagi di level masyarakat sampai terbawah. Karena kita tahu juga ketika tahun 50-an, 60-an itu salah satunya PKI cukup intens memobilisasi massa, kemudian bisa punya network jaringan sampai grassroots.
itu juga dianggap sebagai tantangan tersendiri bagi militer waktu itu untuk menandingi. Gimana nih caranya kita menandingi pengaruh komunis supaya masyarakat ini nggak terlalu dipengaruhi oleh kekuatan kiri. Manifestasinya adalah militer juga ikut hadir sampai level terbawah masyarakat. Seperti penerapannya adalah komando teritorial, Koter, atau dalam mungkin teman-teman lebih familiar sama istilah komando daerah militer, Kodam. Kemudian itu di level provinsi dan koros provinsi ya. Di level kota kabupaten ada Kodim dan seterusnya sampai level desa. Ada Bintara Pembina Desa. Jadi militer menghadirkan dirinya di semua lapisan masyarakat selain untuk tentunya tugas resminya untuk menjaga pertahanan negara, tapi juga untuk mengimbangi kekuatan komunisme waktu pada itu. Nah, seiring berjalannya waktu ini masih sedikit banyak meninggalkan legacy sampai sekarang. So mungkin that's why beberapa tugas-tugas di masyarakat yang seharusnya menjadi ranah sipil itu masih memiliki keterlibatan militer di dalamnya. Karena udah turun-temurun membudaya dan itu dianggap sebagai hal yang wajar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Tentu kalau misalkan kita bandingkan dengan negara lain, praktiknya beda-beda ya. Ada yang institusi militer dibentuk secara profesional oleh pemerintahan sipil, ada yang dibentuk oleh satu partai tertentu dan loyalitasnya kepada partai bukan kepada negara seperti di Cina, dan banyak bentuknya lain. Kalau misalkan di Indonesia faktor sejarahnya seperti itu. Itu dari konteks sejarah ya, tapi berarti ini bukan ujuk-ujuk karena Prabowo adalah dulu tentara, sekarang proyek-proyek strategis itu dipegang tentara. Kalau itu kan konteks sejarahnya, tapi ada nggak sih sifat-sifat atau apa ya, kualitas-kualitas yang inherent dalam TNI itu sendiri yang membuat mereka apa ya, dalam tanda kutip atraktif lah untuk megang proyek-proyek ini? Emangnya nggak ada tools aparatur sipil lain untuk mengerjakan proyek-proyek ini? MBG misalnya bisa pakai apa ya, koperasi kayak apa kayak yang level lebih lokal, atau food estate ya urusan pertanian ya petani atau orang yang emang kerja di sawah gitu. Tapi malah tentara gitu. Menurut lo apakah emang cuman konteks sejarah tadi yang membudaya akhirnya di masyarakat Indonesia, atau emang ada sesuatu yang inherent di dalam militer itu sendiri? Kita bisa explore dari ranah akademis yang agak mungkin sedikit abstrak ya, tapi coba gue groundedkan sedikit. Beberapa waktu lalu ada Nobel Prize winning book yang judulnya How Nations Fail, dan di situ membawakan argumen bahwa negara-negara yang sukses salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana dia membangun institusi. Dan di Indonesia seperti yang bisa kita lihat, banyak sekali hal yang tidak mengandalkan institusi tapi mengandalkan informalitas sebenarnya. Hubungan-hubungan informal antar aktor individu, bukan melewat institusi atau regulasi yang udah established. Dan itu masih jadi PR sampai sekarang. Nah, bagaimana kaitannya dengan tadi keterlibatan militer? Harusnya kan beberapa urusan yang memang menjadi ranah sipil itu dikerjakan oleh lembaga dan aparatur sipil. Tapi karena tadi kita kurang mampu untuk membangun kapasitas institusionalnya, jadi yang diandalkan adalah kekuatan informal tadi, pengaruh, influence, dan prestige dari institusi militer yang dianggap bisa menggerakkan masyarakat lebih efektif dibandingkan lembaga-lembaga sipil. Mungkin itu ya pertimbangan salah satunya dibalik kenapa mereka dilibatkan di proyek-proyek yang mungkin sama sekali nggak ada hubungannya dengan pertahanan konvensional ya. Dengan keamanan manusia atau human security mungkin ada. Tapi kan human security hanya karena dia ada istilah security-nya nggak serta-merta cuma boleh pakai lembaga keamanan. Harusnya kan lembaga negara lain juga bisa berkontribusi di sana. Oke. Ya tadi kalau menurut gue sih Kenzi thick on the history-nya ya banyak ya. Jadi kayak suatu narasi yang continue tentang peran militer di Indonesia, gitu loh. Sebenarnya gue pengen lebih bicara terkait konsep, tapi kita bicara sejarah dulu dikit nih, karena gue mau kasih satu fakta aja yang jelas nih. Tentara kita tuh nggak pernah menang perang konvensional, nggak pernah tested. Mungkin dulu di perang kemerdekaan kita menang beberapa pertempuran, but we did not win the war. Kita memenangi kemerdekaan kita lewat diplomasi, lewat pengakuan dari dorongan dari Amerika Serikat, dari partner-partner di dunia ketiga lainnya. Kita menang dari situ gitu, sehingga Belanda kemudian berkompromi dan akhirnya mundur gitu kan. Nah, jadi militer kita ini nggak battle tested gitu loh, yang mana merupakan fungsi utama dari militer. Nah, dan oleh karena itu satu asumsi yang paling jelas gitu, satu premis yang mesti paling jelas ditetapkan adalah dengan konsepsi militer yang selama ini diterapkan di Indonesia, kita belum tuh bisa menang gitu loh, perang gitu. Tapi di negara-negara lain yang militer profesional, kita lihat itu cenderung bisa jadi lebih menang gitu kan.
Nah, itu satu. Tapi itu mungkin kita circle back ke situ nanti ya. Tapi yang satu, kenapa kemudian TNI banyak digunakan di pemerintahan sekarang untuk sebagai, kalau gue bilangnya jalan pintas dalam memerintah, adalah yang satu karena dia punya jaringan nasional gitu ya. Yang punya jaringan nasional selain TNI ya paling Polri gitu kan. Tapi TNI yang lebih established daripada Polri, dan dia selama ini kalau gue bilangnya emang nggak terlalu banyak urusan lain gitu kan. Polisi megangnya banyak gitu, penegakan hukum, lalu lintas, dan kriminalitas segala macam. Kalau TNI ini dia tugas utama memang pada pertahanan gitu. Tapi kemudian dari undang-undang sih sebenarnya sedikit ya, tidak memberikan carte blanche atau karpet merah untuk dalam keterlibatan semuanya. Tapi ya peluang untuk menggunakan ini, adanya jaringan nasional ini yang kemudian digunakan oleh pemerintah ataupun politisi gitu. Kayak di era kampanye, waktu kita lihat ya, biasanya kan kalau ex-purnawirawan paling sering banyak jadi politisi, setelah itu nyalon jadi gubernur ataupun DPR ataupun presiden. Nah, jaringan nasional ini juga menjadi bisa digunakan oleh pemerintah ya, karena pemerintah simply doesn't really have a hand di daerah gitu loh, pemerintah pusat ya. Karena dalam sementara itu ya dia perlu menerapkan kebijakan-kebijakan proyek-proyeknya gitu, dalam makan bergizi gratis, ataupun ya kalau yang lebih justified sebenarnya kalau misalnya dalam membantu di bencana atau lain sebagainya, itu kan tangan pemerintah apa sih di daerah? Kalau tangan pemerintah di pusat kan jelas gitu, kita lihat ada istana, ada DPR dan segala macam terlihat dengan jelas. Tapi di daerah, yaitu TNI jadi salah satu manifestasi negara yang paling jelas gitu loh. Dan oleh karena itu dia jadi dimanfaatkan untuk banyak hal. Dan selain itu juga kita tahu kalau lihat dari survei-survei, mungkin nggak semuanya tahu ya, tapi maksudnya dalam survei-survei di antara lembaga negara itu semuanya yang paling dipercaya adalah TNI. Mungkin bisa dilihat angka-angkanya berapa, Raf, di survei? Jadi kalau kita cek survei di tahun 2022, di berbagai lembaga survei memang TNI yang paling banyak. Misalnya indikator politik 93%, carta politika 85%, CSIS 91%, itu di atas semuanya, bahkan di atas presiden dan di atas aparatur lainnya yang berhubungan dengan di atas keamanan, presiden, polisi. DPR, kehakiman, dan yang paling bawah biasanya Polri. Mohon maaf, tapi berdasarkan hasil survei seperti itu ya. Bukan DPR yang paling bawah ya? Ada yang DPR, ada yang Polri. Marginnya yang paling atas TNI, yang jelas paling atas TNI. Dan di angka 90%. Nah, benar kepercayaan publik ini kenapa sih penting? Kalau kita lihat kan ya, kalau dengan ada kepercayaan publik ya, ini sebenarnya berkaitan juga dengan legitimasi gitu ya, gimana orang dari legitimasi itu dari mana. Tapi juga kepercayaan publik itu menjadi penting dalam menentukan ya kira-kira kebijakan atau sesuatu yang lu terapkan itu diterima orang atau ada resisten. Nah, gitu kan. Karena TNI ini kepercayaannya tinggi, jadi orangnya cenderung percaya. Simple kayak gitu. Ya, orang cenderung percaya bahwa TNI melakukan hal yang benar, TNI bisa diandalkan. Itu kenapa misalnya dari Mulyadi mengirim 272 anak ke barak militer gitu kan. Terus orang tuanya seneng-seneng aja gitu kan. Oh iya nggak apa-apa gitu kan. Saya percaya biar dididik aja militer gitu, dididik fisik, dididik akhlak, dididik apa segala macam gitu kan. Nggak akan semudah itu kalau misalnya dia dikirim ke sekolah khusus yang dibentuk oleh Pemprov atau apa gitu kan. Kan nggak ada trust di pemerintah daerah lebih rendah, dan pasti orang tuanya dan semuanya bakal need more convincing gitu loh. Bakal lebih perlu diyakinkan ini sekolah apa, ngapain, kayak gimana. Sementara kalau TNI mereka kayak oh iya, mereka percaya TNI gitu. Dan oleh kenapa ini menjadi modalitas yang kemudian digunakan oleh pemerintah, politisi di berbagai level ya, untuk kemudian memanfaatkan TNI untuk digunakan sebagai alat pemerintah gitu. Jadinya tapi kalian berdua ya nanti silakan. Berarti ya kalau lo juga nggak apa-apa loh. Nggak, maksudnya TNI berarti sejauh ini ya, setidaknya di Indonesia tools yang sangat efektif gitu. Karena gue tuh udah uninstall Twitter dan sekarang banyak kan lihat TikTok ya. KDM mengirim, sekarang banyak konten KDM di TikTok gue. Oh, TikTok. Di TikTok gue kira dia banget KDM. FYP terus. Dan apa ya? Gue paham kenapa orang bisa tertarik sama dia, dan gue paham kenapa orang tua tadi itu merasa ini sesuatu hal yang berhasil gitu, biar anaknya lebih teratur dari sebelumnya. Apa ada yang mabuk-mabukan, ada yang apa. Pertanyaannya adalah what does it say about pemerintah Indonesia? Karena tadi lu bilang
di daerah nggak ada tangan pemerintah selain TNI. Tapi kan pertanyaan selanjutnya, pemerintah daerah emangnya bukan tangan pemerintah gitu. Kan jadi apa ya, berarti ada tendensi sentralisasi lagi di pemerintah Indonesia saat ini dengan digunakannya TNI sebagai tools pelaksana kebijakan gitu dibandingkan dengan pemerintah daerah gitu. Ini ada miss apa nih di pemerintah daerah sama pusat yang membuat TNI jadi perannya lebih besar di urusan-urusan beginian lah gitu. Ini ada cerita menarik sih yang gue pernah dengar ketika gue ngobrol sama salah satu anggota aktif ya, yang kebetulan dia pernah ditugaskan di Papua waktu itu. Nah, dia berinteraksi dengan aparatur pemerintah kota atau kabupaten kalau nggak salah dalam penugasannya, mengurusin pendidikan atau kesehatan. Dan dia chattingan sama dia di WA kan, minta arah, minta informasi gitu. Kemudian balasan dari aparatur ini agak-agak lucu karena dia dijawab dengan kayak template. Tahu nggak sih template belajar bahasa Indonesia gitu, kayak ini ayah Budi, ini ibu Budi gitu-gitu. Which doesn't make sense dengan pertanyaan apa yang dia tanya, ini minta informasi kan. Yeah. Kemudian dia tanya ke warga sekitar, ini orang kenapa? Apakah dia salah ketik lah, salah kirim, atau kemudian atau dia lagi pusing, lagi stres atau gimana? Kemudian ternyata dikasih tahu sama warga sekitar, bapak yang itu buta huruf. Nah dia buta huruf, dia nggak bekerja di pemerintah daerah yang harusnya memberikan pelayanan ke masyarakat. Ikut CPNS gitu. Ikut CPNS kok bisa bertugas dengan kondisi seperti itu, mendeliver layanan kesehatan atau pendidikan yang harusnya sangat-sangat perlu untuk sehingga minimalnya literasi. Dan ketika itu ditemukan situasi kayak gitu, berarti kan kita harus melihat lagi dalam jangka panjang ini pendidikan kita segak berhasil itukah sampai aparatur yang sepenting itu diisi oleh orang-orang yang unfortunately belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Dan itu terus-menerus gak diperbaiki situasinya, kemudian menjadi justifikasi agar lembaga yang lebih kompeten, yang lebih terdidik masuk untuk membantu kan. Nah, tapi kemudian kalau menurut gue pribadi ya, keterlibatan TNI dalam ranah apapun termasuk ranah sipil itu bisa dipertimbangkan menurut gue dengan dua faktor. Pertama, dia harus bersifat ada kedaruratannya. Kedua, dia harus bersifat temporary atau sementara. Jadi kalau misalkan situasi darurat, TNI masuk. Kalaupun udah masuk, harus sementara. Dalam artian ketika dia udah selesai penugasan, udah selesai membantu ranah sipil apapun, harus ada institusi atau aparatur lain yang take its place, yang menggantikan fungsinya. Nah ini yang sepertinya masih belum kelar nih PR kita dari sejak otonomi daerah berlaku tahun 2000-an sampai sekarang 25 tahun kemudian masih belum selesai. Buktinya masih ada aparatur daerah yang kualitasnya seperti itu. Berarti agak concerning sih. berarti ini bukan apa ya? Kita harus melihat ini secara utuh gitu ya. Ini bukan soal yes or no TNI masuk urusan program-program kayak gitu, cuman kita harus lihat juga konteksnya bahwa ada ketidaksanggupan di level daerah untuk melaksanakan proyek-proyek yang mungkin kompleks dan banyak stakeholdernya. Iya. Dan fakta bahwa TNI ya kita nggak bisa menafikan bahwa mereka punya jaringan di berbagai daerah, punya rantai komando, dan mudah diperintah. Tapi ada konteks itu juga, ada dua syarat tadi juga dari lo. Cuman kita seakan-akan kita melegitimasi bahwa oh iya silakan TNI masuk ke program-program seperti itu biar cepat, biar efektif programnya, biar efisien. Pertanyaan selanjutnya adalah tadi lu bilang bahwa kalau darurat, tapi kan kedaruratan itu seringkali bisa diciptakan gitu, bisa dibentuk gitu kan. Misalnya food estate, Bapak Prabowo bilang bahwa ketahanan pangan ini masalah yang urgent buat di Indonesia dan salah satu sayap programnya adalah food estate. Maka silakan pakai TNI gitu. Jadinya bagaimana kita bisa menilai baik buruknya keterlibatan TNI kelas di program-program yang tidak secara tradisional merupakan isu keamanan, tapi akhirnya TNI masuk gitu. Gimana cara kita menilainya dengan fair gitu? Ya kalau soal kedaulatan dan apa tadi? Sementara itu proposal yang make sense dan in general ya sangat implementable lah gitu sebenarnya. Nah, tapi kalau kita lihat in the larger scheme of things, yang mana tadi misalnya
tangan pemerintah di daerah gitu kan. Apakah Pemda nggak capable atau gimana? Yang mana partly mungkin iya gitu ya. Dan itu yang perlu kita kembangkan sebenarnya, karena ya aparatur sipil seharusnya juga capable gitu kan. Meskipun kita tahu juga ya sebenarnya ada banyak tantangan keamanan, semi keamanan juga mungkin di daerah, di mana ada premanisme, ada ormas, ada segala macam. Dan makanya kan Pemda juga punya aparatnya sendiri gitu, kayak Satpol PP, nah gitu kan. Jadi mungkin TNI belum sepenuhnya memonopoli kekerasan juga gitu, monopoly of violence di Indonesia sebenarnya. Betul. Tapi itu another topic. Cuma kan kita lihat ada kapabilitas sipil, ada kapabilitas militer ini kan. Nah, mungkin gue ini kalau kita tadi ke konteks lain yang ini kan, kalau kita dalam kondisi yang kurang berkembang, sebagian negara yang kurang berkembang, kan dalam konteks perkembangan ekonomi kita ditolerir gitu. Kalau kita mau bikin pabrik yang dia polusi, yang dia mencemari air, mencemari udara, namanya juga negara berkembang gitu loh. Harus sesuai pembangunan, harus sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, kita juga sesuai dengan konteks kita di awal-awal mungkin itu wajar kalau kita pakai TNI, mereka yang paling established gitu sekarang. Nah, tapi itu it's only a best fit solutions for some time gitu loh. Pada suatu tahap, ya misalnya pas zaman Orde Baru lah, kalau kita bilang itu kan kayak dulu. Dan emang ya dulu kan sangat militeristik. Nah, tapi kita kayak nggak pernah graduate dari kebiasaan itu loh, jadinya gitu. Kita nggak pernah bener-bener graduate. Jadi kita keterusan make itu, sementara kita nggak ngebangun kapabilitas yang lain gitu, atau kurang. Untuk Jadinya, menggantikan itu. Jadi sebenarnya bukan cuma masalah mindset atau siapa yang berkuasa aja, tapi juga dari secara long term gitu ya, capability for governing yang dibangun oleh pemerintahan di Indonesia. Jadi menurut gue sih kayak gitu, dan eventually at the very ultimate scenario ya TNI menurut gue harusnya pertanyaannya emang yes or no gitu loh. Oke. Kayak kecuali bener-bener ya emang yang bener-bener kedaulatan yang sifatnya tuh faktual, nggak dideklarasikan kayak gempa bumi hancur apa gimana gitu kan. Tapi kan itu juga udah ada kayak badan tersendiri kan, iya, BNPB. Misalnya kalau soal infrastruktur sipil nih, misalnya di Jepang kan orang ada, jadi infrastruktur sipil tuh nggak harus kelihatan, ada early warning system, ada pembiasaan secara sosial. Kalau gempa ngapain? Ada pembangunan gedung yang dia tahan gempa. Itu semua pembangunan kapasitas di luar yang mengandalkan militer gitu loh. Jadi lu nggak nunggu gedung hancur, nggak nunggu orang mati sehingga militer harus turun tangan gitu loh. Jadi governance is large, governance is broad, tapi sayangnya kita sering short term dan kita ngelihat yang udah ada aja gitu. Yang mana itu militer gitu. Ada satu hal menarik menurut gue yang perlu kita tekankan lagi, dan ini berkontribusi juga kenapa militer tuh kesannya normal untuk diperbantukan di tugas-tugas non-militer. Dan ini evaluasi besar buat pemerintah sipil sekaligus masyarakat sipil juga sebenarnya. Kita kurang intens mensosialisasikan dan menegaskan bahwa militer tuh harusnya mengerjakan tugas militer. Harusnya militer menghadapi ancaman militer, bukan menghadapi urusan yang lain-lain. Ketika tadi Ikhlas juga ngasih contoh, Jepang itu udah melakukan langkah preventif sebelum gempa terjadi. Jangan nunggu sampai gedung hancur dulu, orang mati dulu, ribuan orang mati dulu. Mindset yang sama harusnya diterapkan di ranah pertahanan. Jangan nunggu perang dulu baru kita panik, beli alutsista, beli pesawat, beli kapal, udah telat, keburu ribuan orang meninggal. Nah, itu harus dilakukan dari sekarang. Kita harus ngebangun kesadaran juga bahwa sebenarnya tugas-tugas militer tuh di ranah pertahanan konvensional masih banyak loh, masih belum selesai. Kita masih menghadapi ancaman fisik di Natuna, masih menghadapi penyelundupan di Selat Malaka, masih ada banyak sekali kapal dan pesawat asing yang nggak terdeteksi masuk wilayah Indonesia karena kita sistem radarnya belum kuat. Itu kan ranah militer konvensional yang ya harusnya itulah yang menjadi fokus utamanya sekarang. Tapi pemerintahan maupun masyarakat sipil nggak begitu intens menyuarakan. Kita bersuara ketika militer melakukan hal-hal di luar dari ranah yang menurut masyarakat seharusnya. Tapi untuk ranah yang seharusnya di saat-saat situasi normal ini kurang intens disuarakan. Oke, kawan-kawan akademisi dan researcher udah sangat sering ya memberikan rekomendasi pembangunan militer seharusnya seperti apa. Tapi ini harus diamplifikasi lagi, harus diperkuat dengan suara-suara dari masyarakat sipil yang peduli akan pertahanan dan keamanan. Peduli Hankam. Itu masuk itu tugasnya teman-teman peduli Hankam ya. Kita juga sih. Betul. Of course, semua elemen masyarakat harus semuanya berkontribusi. Mungkin gue balik ke poin kepercayaan gitu ya. Tadi kan
kepercayaan TNI itu paling tinggi dan misalnya DPR atau Polri itu rendah. Mungkin gue tanya dulu, Kenzi, menurut lo kenapa kepercayaan terhadap polisi rendah? Banyak faktornya ya. Ya gue sendiri pun Singkat ya, singkat. Menurut gue karena justru masyarakat lebih intens berinteraksi dengan polisi. Nah, benar. Lebih intens berinteraksi dengan polisi, Betul. Sehari-hari menyebabkan- lebih sering ketemu. menyebabkan Kalau misalkan kepuasan mereka rendah gitu. Iya, benar. Lah, misalkan gue ketemu sama Ikhlas tiap hari nih, gue tahu detail-detail kehidupan dia kayak gimana, kekurangan dia apa aja, Ya, kesalahan dia sehari-hari mungkin, apa aja. ya, mungkin nggak not simply about knowing, tapi itu satu hal gitu ya. Karena kan sesuatu yang jauh dan lo idealisasikan dan lo cuma tahu by word yang bagus-bagusnya, itu kan ya lo bakal cenderung lebih bagus Iya lagi. ketimbang yang lo berinteraksi langsung terus tahu masalah-masalahnya gitu kan. Dan yang mana memang kita tahu cukup banyak masalah di institusi Polri kan ya. Kita tahu dari cukup lama masih terus ada terkait kasus korupsi dan juga bagaimana peran-peran Polri ini kan berkaitan dengan pelayanan masyarakat banget ya sebenarnya. Ya kita lihat lalu lintas, terus ada polisi yang kadang-kadang problematik, terus dia memberikan SIM dan juga terkait kriminalitas gitu kan, ada penahanan mobil, ada ya orang-orang yang ditangkap atau prosedurnya kurang jelas dan segala macam. Itu kan menjadi makanan sehari-hari kita dan kita jadi tahu buruk-buruknya gitu lah. Masyarakat jadi terpapar dengan itu. Nah, gue yakin generally sebenarnya emang kepercayaan pada tentara di negara-negara lain juga generally tinggi gitu loh. Karena memang it's the nature of tentara to be dependable gitu loh, dan bahwa mereka tidak bersentuhan banyak dengan sipil gitu loh. Nah, tapi ketika kemudian militer banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan sipil, ini kenapa kemudian aspek kepercayaan menjadi bagus? Ya karena politisi dan pemerintah kita minjem kepercayaan mereka gitu loh. Dan ketika ketika kebijakan ini nggak bener, ketika MBG ada yang keracunan, ketika pemusnahan amunisi ada yang meledak, ketika ada kejadian-kejadian segala macam, trust terhadap TNI yang berkurang. Nah gitu loh. Jadi apa ya? Justru ini merugikan TNI menurut gue. Kalau dari sisi perspektif trust dan legitimasi. Kalau gitu ikut ya. program-program, kalau ikut terlibat dalam program-program non pertahanan. Iya, karena Iya. ya karena menurut gue harusnya satu ya pemerintah pakai legitimasi dia sendiri dong, yang mana dia pakai ya aparatur sipil, dia pakai Pemda dan segala macam. Seberapapun nggak kompeten ya. Ya itu PR yang harus harus dibikin dibangun. kompeten berarti. Itu PR yang harus dibangun. Tapi makanya itu kan it's a difficult path of governing gitu loh. Gitu. Kalau kita mau gampang, selalu mau gampang ya pasti kan militer terus. Tapi ketika kita meminjam itu justru menjadi buruk bagi militer itu sendiri. Karena ketika waktu-waktu krisis ya, ketika ada benar-benar bencana atau ketika terjadi perang, trust di militer harus tinggi. Kalau nggak percaya sama militer, rakyat kita gimana dong? Gitu. Kita nggak akan bisa survive dalam konteks itu. Benar-benar. Selain trust terhadap militer yang berpotensi turun ketika terlalu terlibat aktif di masyarakat, kapabilitas mereka untuk berperang pun juga menurut gue bisa terdampak loh. Karena ketika lu spending sumber daya yang pasti terbatas ya, finansial maupun manusia, ke dalam tugas-tugas yang bukan tugas pokok lu, ya ketika tugas pokok ini harus dikerjakan, gimana cara mengalokasikannya kembali? Apakah bisa secepat itu kemudian mentransfer ribuan personel dari sebelumnya ngerjain hal-hal di ranah sipil, kemudian langsung deploy ke medan perang gitu? Kan nggak mungkin. Jadi persiapan untuk menangani tugas pokok intinya yang harusnya justru menjadi fokusnya, justru jadi sideline oleh Apa tugas-tugas jangan-jangan lain. keterlibatan di isu-isu domestik yang non pertahanan ini jangan-jangan emang dalam tanda kutip emang gabut aja sehari-hari. Itu Bukan tadi ya, kasar makanya- nggak ya? Emang Mungkin apa ya? bukan gabut ya, tapi Bukan gabut, cuman ada banyak hal yang bisa dilakukan selain itu, atau mungkin ada lack of apa ya, sense of ada threat gitu. Jadi benar, benar. jadi sense of threat-nya Iya. lebih ke dalam dibanding keluar, alias berarti mereka nggak melihat ada ancaman di luar, ya udah kita fokus ke dalam. Ada jangan ada itu gitu. Benar-benar ada salah satu survei dari Pak Burhanuddin Muhtadi tahun 2022 tentang persepsi publik terhadap militer. Dia menemukan bahwa kalau misalkan publik itu mempersepsikan ada ancaman maupun dari dalam negeri ataupun dari luar ya terhadap pertahanan negara, publik akan lebih percaya militer yang fokus ke sana. Otherwise, kalau misalkan militer tetap berkecimpung di ranah sipil, di saat publik mempersepsikan ada ancaman, trust mereka terhadap TNI akan turun. Artinya, kalau misalkan kita mau menjaga agar TNI itu fokus ke tugas utamanya, masyarakat harus mempersepsikan bahwa ada ancaman yang perlu kita persiapkan. Nah, balik lagi ke poin gue sebelumnya tadi, kita kurang menyuarakan itu. Bahwa sekarang itu Indonesia masih diancam oleh
tantangan militer yang di ranah konvensional yang harus direspons dengan pembangunan pertahanan yang terfokus ke arah sana, itu kurang sering kita gaungkan di media sosial, di ruang-ruang publik. Kita bersuara ketika memang ada pelanggaran atau penyimpangan, tapi di situasi normal kita nggak menegakkan yang seharusnya. Gitu sih. I agree karena ancaman eksternal juga kayaknya susah untuk digest ya mungkin. Sebenarnya gampang loh kita membayangkannya. Maksudnya dibandingin misalnya ancaman kelaparan massal. Ya gue sih lebih takut kelaparan massal ya dibandingin apa yang terjadi di Natuna Utara misalnya gitu. Oke, mungkin emang harus ada aspek relatable-nya. Itu jadi PR juga untuk pemerintah sipil mengkomunikasikan. Karena sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya masih banyak ancaman yang nyata. Lu punya teman yang lagi kuliah atau kerja di Taiwan nggak? Ada. Anggap aja Ada. Ya. Anggap aja ada. Gua ada beneran. Ada. Beneran ada ya. Temen gue juga ada di sana lagi kuliah dan dia anxious bahwa suatu saat at any time bisa pecah perang antara Cina sama Taiwan. Dan 300.000 WNI kita ada di sana. Bersamaan dengan temen gue dan temen Ikhlas di sana ya. Apa yang akan terjadi ke 300.000 warga kita kalau tiba-tiba ada perang? Dan kita nggak siap menghadapi itu karena kita menganggap nggak ada ancaman, Indonesia aman, Indonesia damai. Kita nggak pernah mempersiapkan. Dan kita harus melihat jangka panjangnya seperti apa. Ya. Kalau teman imajinatif lo mungkin nggak apa-apa. Mungkin nggak apa-apa ya. Bisa kabur. Ketika dia hilang dia secara imajinatif juga hilangnya. Tadi kan keterlibatan TNI di isu-isu sipil ada kerugian untuk TNI sendiri. Pertama dari trust, kedua dari capability kalau misalnya beneran nanti ada ancaman yang datang gitu. Gimana kalau kerugian dari sipilnya sendiri yang sebagai penikmat dari program-program tersebut? Karena kalau di permukaan aja ya, tadi di Jawa Barat tadi ternyata orang tuanya seneng di anaknya ditaruh di pendidikan militer kayak gitu. Jangan-jangan turns out efektif dibandingin langkah-langkah jangka panjang. Kalau di Jakarta kan kan suka dibandingin tuh sekarang. Di Jakarta ada pendidikan something di Jawa Barat taruh di barak gitu. Tapi di Jawa Barat minimal kayaknya bos-bos aja tuh orang-orang di TikTok ya gitu. Karena TikTok gue sih KDM semua. Cuman apa ruginya untuk sipil gitu? Kayaknya orang harus tahu karena tadi kepercayaannya sangat tinggi. Gue nggak yakin orang melihat ruginya selain orang-orang Twitter ya. Kadang-kadang warga Jawa Barat gimana? Ya menurut gue apa ya? Sebenarnya mungkin nggak tepat juga penikmat kebijakan karena namanya kita ini korban dari kebijakan gitu loh. Karena kita kan nggak selalu dilibatkan dalam proses segala macam. Ini gimana nih KDM tiba-tiba tekan MOU sama TNI AD kagak ada ngomong-ngomongnya. Tekan MOU deh. Iya dia. Dan sebenarnya kerjasamanya nggak cuma nih, bahkan sebenarnya kagak ada terkait sekolah ada kayaknya, gue nggak tahu, tapi ada terkait pembentukan karakter something. Jadi kerjasamanya gitu-gitu. Bela negara. Iya, bela negara gitu. Jadi mungkin ini bagian dari itu. Menurut gue ya kita lebih sebagai apa ya? Kita kan rakyat tuh nggak punya imajinasi kebijakan tuh apa aja sih, gitu kan? Kita cuma tahu apa yang dihidangkan di depan kita gitu. Most of us gitu. Mungkin warga Twitter sebagian udah lebihnya. Tapi maksud gue most of orang Indonesia, orang bukan di negara-negara lain juga sama gitu. Kita nggak tahu kebijakan apa. Jadi ya kita lebih sering ya konsen kita agak beda di manufacture gitu loh untuk kemudian kita menyetujui program itu. Karena kita nggak tahu lagi anak kita mau diapain gitu loh misalnya kan. Jadinya ada itu akhirnya disetujuin gitu. Nah ya menurut gue ya kerugiannya secara besar ada dua gitu loh. Kerugian yang secara langsung di mana penyempitan ruang sipil sendiri. Harusnya anak-anak kalau yang bandel ya bisa ada pembinaan apa dong yang lain gitu secara psikis, psikologis ataupun ya sekolah yang emang mengajarkan kedisiplinan yang lain gitu loh. Yang dia nggak harus militer gitu loh. Yang mana kalau militer ya berarti kalau kita gue ngomong dalam konkretnya ya berarti kesempatan kerja itu hilang gitu loh. Kenapa misalnya dari instead of itu ya bisa aja pemerintah bikin daycare I don't know terkait sekolah yang kemudian memberikan kedisiplinan dan segala macam seperti itu gitu loh. Pokoknya ruang-ruang yang diisi militer itu sebenarnya bisa diisi oleh sipil. Dan yang kedua ya berkaitan dengan keamanan dari kita sebagai bangsa itu sendiri karena tadi militer jadi kurang capable. Jadi kerugiannya dua itu sih menurut gue. Anything else? Kenzi dari pertanyaan itu ya? Perspektif sipil berarti ya? Ya. Menurut gue kalau misalkan kita terus-menerus membiasakan situasi yang sekarang ya, kita akan makin lama tergerus political will-nya juga untuk actually drive change. Khususnya di kalangan para praktisi dan policy maker sekarang ya. Ketika mereka udah ngerasa, oh yaudah kita ambil jalan pintas terus aja. Efektif kok, masyarakat seneng. Numbers show that di survei.
udah secara elektoral mereka pun akan ada insentif untuk mempertahankan. What is not broken kan nggak usah diperbaiki berarti kan. Ya udah. Iya, jadi kayak memalingkan kita dari masalah sebenarnya kan, Yang jangka panjang tadi. Yang jangka panjang tadi, kapabilitas aparatur sipil dan lain-lain. Dan ini menimbulkan pertanyaan selanjutnya, apa jangan-jangan dengan ketergantungan kita yang tadi punya konteks historis, secara sosial budaya sangat ini di masyarakat gitu, apakah perlu diatur atau jangan-jangan udah diatur dengan atas keterlibatan TNI di ranah-ranah sipil, misalnya hanya di isu-isu X di mana TNI bisa terlibat dalam program pemerintah gitu misalnya. Ya, kalau itu kan diatur secara garis besar di Undang-Undang TNI ya, yang mana yang baru ya. Sebenarnya yang baru. Tapi sebenarnya pelibatannya tuh kalau di pemerintah pusat kan ya dia boleh di kementerian dan lembaga mana, basically itu kan. Tapi enggak ya ada spesify juga terkait operasi militer non sipil, OMSP ya. Non perang ya. Ya non perang non sipil. Ya, tapi kayaknya itu juga nggak yang sering digunakan gitu loh. Jadi kayak seringnya dilibatkan aja. Dan juga di pemerintah daerah sebenarnya ada juga terkait pasal itu kan bahwa dia bisa diperbantukan ketika ada krisis dan segala macam. Dan sebenarnya gue cukup kagetnya sebenarnya dia bisa diperbantukan juga ketika ada ya konflik horizontal gitu atau demo buruh. Pemogokan ya kalau nggak salah. Itu baru atau yang sebelumnya? Itu di penjelasan undang-undang TNI yang baru kalau nggak salah. Iya ada. Mana kayak wah kaget juga ini jangan-jangan nanti TNI berhadapan sama demo buruh gitu kan. Spesifik. Nah itu sebenarnya agak mengkhawatirkan kalau menurut gue, meskipun ada yang bilang tafsirannya nggak gitu atau gimana. Tapi ya kalau perluasan ini terus terjadi bakal kayak gitu menurut gue. Ya sebenarnya concern ini bisa kita evaluasi lagi Mencari kata-kata tadi. ketika kita benar-benar menjelaskan ranah-ranah apa aja secara spesifik dan nggak making room for multi interpretation gitu loh. Seperti ya undang-undang yang kemarin kan banyak diberikan masukan masyarakat sipil karena banyak yang rancu kan. Misalkan penambahan di OMSP di ranah pertahanan cyber defense. Masyarakat banyak yang mengkhawatirkan, oh ini berarti TNI bakal memata-matai medsos gitu. Kemudian dari TNI menjelaskan, oh bukan kok, ini maksudnya adalah melindungi infrastruktur digital yang kemungkinan akan diserang oleh negara lain ketika terjadi perang gitu. Dua-duanya valid sebenarnya. Tapi kemudian tanggung jawab pemerintah sipil untuk menjelaskan produk undang-undang yang mereka buat itu turunannya seperti apa kejelasannya. Jangan biarkan kemudian lembaga pelaksananya ataupun masyarakat yang menginterpretasikan sendiri. Kan harus ada kepastian hukum sebagai negara hukum ya. Kalau misalkan undang-undang dasarnya kita patuhi, berarti itu tanggung jawab pemerintah sipil lagi-lagi untuk menjelaskan sampai ke detail-detail kata per katanya, supaya ketika di lapangan nanti kita nggak menyerahkan kepada pelaksananya untuk diberikan ruang sebebas-bebasnya menginterpretasikan sendiri. Harus dibatasi. Anything else? Iya, makanya karena di Indonesia ini ya bukan di militer doang sih, tapi di banyak hal juga karena culture bukan rule of law-nya ya. Ya memang itu juga masih belum develop, tapi bahwa informalitas atau figur itu masih terlalu mainkan peran yang besar gitu kan. Karena selama ini bagaimana keterlibatan TNI atau enggak bisa gue bilang partially ya, paling enggak itu bergantung pada tokoh yang memerintah gitu kan, siapa. Kita tahu dulu ini bukan presiden militer pertama kita pasca reformasi, tapi presiden militer kedua gitu kan, yakni pasca presiden SBY. Tapi presiden SBY itu tegas gitu kan, kalau mau terlibat di politik pensiun keluar dulu, purnawirawan dulu gitulah. Nah itu baru bisa terlibat gitu kan. Nah tapi ketika kemudian Presiden Jokowi mulai kembali melibatkan TNI, Polri, dan kemudian sekarang Presiden Prabowo, ya maka itu dengan mudah diputarbalikkan gitu loh. Jadi harusnya menurut gue, dan ini balik lagi ke poin pertama sebenarnya yang awal banget yang gue sempat mention bahwa TNI nggak pernah menang perang, kita harus clear aja gitu kan. Karena kalau menurut gue ini seperti perkataan Thucydides dulu, yang mana itu nggak pernah proven gitu loh. Jadi ini semacam TNI manunggal atau gimana itu bersama rakyat gitu ya. Iya. Yang mana itu implikasinya bukan hanya sebagai solidaritas ya, tapi sebagai peran governing yang bisa cover semuanya. Itu kan bukan implisit ya, menurut gue itu cukup eksplisitnya loh gitu pengertiannya ya. Itu merupakan premis yang tidak pernah terbukti gitu, yang nggak falsifiable kalau istilahnya kita bicara secara akademis, nggak bisa dites karena nggak ada case study-nya gitu loh, nggak ada case kita pernah kena berapa kali. Menurut gue yang sekarang ini inadequate for our defense gitu loh. Jadi menurut gue clear aja, kita mau TNI yang profesional, nggak usah
menunggal bersama rakyat or anything, nggak usah TNI gitu. Ini dari gue ya, gue menyerukan secara tegas, mending kita kayak gitu aja. Dan sebenarnya ini kita sedang dalam kondisi yang baik menurut gue. Karena kemarin gue di acara kebetulan ada sama Hatip Basri dan dia sebenarnya jelasin terkait perang tarif talam segala macam, ini kan ya biasalah jelasin. Tapi intinya menurut gue takeaways-nya ya never waste a good crisis gitu loh. Karena iya, crisis is an opportunity for change gitu loh. Nah, inovasi juga. Inovasi. Nah, jadi seharusnya ya selain dari kondisi perdagangan, dari kondisi keamanan dunia yang juga semakin menyeramkan gitu. Baik di yang jauh maupun yang dekat, kita juga ada kondisi keamanan di Laut Cina Selatan ataupun yang lainnya. Ya ini seharusnya diberikan atensi yang lebih banyak gitu loh. Cuman masalahnya mungkin beda sama perdagangan ya, sense of crisis-nya belum ada di sini. Padahal sebenarnya kalau kita bilang ya TNI kurang kerjaan di pertahanan itu banyak Banyak banget. gitu loh. Kalau mau dikerjain. Nah, kayak di Amerika Serikat kan ya kerjaan pertahanan nggak cuma sekedar jaga-jaga atau latihan rutin doang gitu. Tapi ya dia ada kerja-kerja intelijen, ada kerja-kerja koordinasi pertahanan, kerja-kerja pengembangan alutsista dan segala macam. R&D dan segala macam. Nah, jadi ini tuh ya siber juga kalau benar-benar dijalanin juga itu penting. Nah gitu loh. Nah tapi kenapa instead of doing what military should be doing, TNI malah ngurusin urusan sipil, urusan rakyat. Nah gitu loh. Jadi apa ya, ya sama lah kayak perlu ada pembagian kerja, kalau nggak otak lo tuh berantakan gitu loh. Nah ini TNI otaknya saat ini apa ya, karena kebanyakan orientasinya kerjaan lain kerjaan militer nggak kepegang gitu loh. Nah menurut gue konsepnya kita clearin aja, TNI harusnya profesional kayak gitu. Dan kita di era yang pas juga karena presiden kita sangat concern soal pertahanan dan mudah-mudahan pemikiran yang ini yang yang didalami bukan yang lain. Oke. Dia cukup kompleks juga loh, meskipun ya of He course is a complex man. latar belakangnya dari pertahanan dan dia udah ya berpraktisi juga kan ya. Tapi kemudian dalam kebijakannya ya lagi-lagi praktiknya kan nggak mencerminkan, nggak murni pertahanan gitu loh. Bisa ditarik ke ranah-ranah lain yang dipertahanankan. Padahal sebelumnya mungkin bukan masuk dalam ranah itu. Itu bisa panjang lagi tuh kalau kita bicara pribadinya dia. Ya menurut gue sih kalau gampangnya nanti mungkin dalam waktu dekat akan dicoba, ini akan dites. Nah gitu loh, dengan I don't know how, tapi itu kan yang kemudian ya akan mendorong ya, kayak kemarin ada tarif Trump, kata Prabowo ya kita hapus pertek itu, kita TKDN gak usah lah gitu. Nah itu kan itu kita lihat aja. Itu menarik, tapi masalahnya kalau misalkan di pertahanan worst case scenario-nya kan perang ya. Ini nyawa manusia bos, gimana? Ya nggak tahu, maksud gue kan kita ya itu kan ada pengadaan aja gitu. Analogi aja. Di saat itu terjadi pasti gue yakin semua anggota DPR, semua aparatur pemerintah, semua masyarakat bakal mencak-mencak. Wah dari dulu kita ngapain aja sih? Sementara sekarang masih banyak yang komentar, ngapain sih kita beli senjata, kan nggak lagi perang. Dan itulah proses beli senjata itu bisa 5 tahun, 10 tahun sendiri. Nggak bisa kita besok perang, hari ini baru siap-siap. Dan ruang itu yang berusaha diisi oleh Peduli Hankam. Semoga bersama Kontekstual dan teman-teman masyarakat lainnya. Terima kasih Kenzi. Dan terima kasih banyak. Ikhlas. Terima kasih juga para penonton dan pendengar. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.